Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja boleh memimpin kita ada lagi dalam perenungan di hari ini. Saya percaya investasi waktu yang sangat penting dan berharga dalam hidup adalah ketika kita memberi diri, memberi waktu untuk mendengar firman, belajar firman, ataupun membaca firman. Karena itu kita terus menginvestasikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nats perenungan kita di hari ini saya ambil dari Mika pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian, "Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Tuhan menjadi terangku. Sebagai umat, sebagai orang percaya dalam mengarungi dunia yang penuh dengan kegelapan ini, maka kita membutuhkan terang sebagai penuntun dalam perjalanan kehidupan kita. Dan Tuhan menjadi terangku, itu hendaknya juga menjadi suatu pegangan dalam hidup kita bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita. Hanya Tuhanlah yang menjadi senter dalam kita mengarungi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Firman Allah selalu menggambarkan terang itu dengan kebenaran, dengan kehidupan yang sesuai firman, sementara kegelapan itu menggambarkan suatu kehidupan di dalam dosa atau ketidakbenaran. Ini yang dikatakan oleh Mika dalam pasal 7 secara khusus ayatnya yang kedua. "Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku." Itulah yang dikatakan oleh Mika ketika dia ada dalam kegelapan oleh karena dosanya, oleh karena dosa umatnya. Dia berkata bahwa Tuhan akan menjadi terangku. Ini juga yang harus kita ucapkan sebagai komitmen bahwa Tuhan menjadi terangku, Tuhan yang menjadi penuntun dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kegelapan ini. Saya percaya ketika kita berjalan dalam terang Tuhan, itu yang menuntun kita bisa tiba di tempat tujuan kita dengan selamat. Supaya Tuhan menjadi terangku, ada beberapa hal yang dituntut dari saudara dan saya supaya Tuhan menjadi terangku atau Tuhan menjadi penuntun kita dalam mengarungi dunia yang penuh dengan kegelapan. Dalam ayat 7, "Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku." Hal yang pertama, kalau Tuhan menjadi terangku, kita dituntut yang pertama adalah berharap kepada Tuhan, berharap kepada Allah. Kalau Allah menjadi terangku sementara kita tidak menjadikan Tuhan sebagai harapan kita, gantungan kita, sandaran kita, berarti tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan menjadi terangku, kalau Tuhan menjadi penuntun hidup kita, maka hal yang pertama yang dituntut dari kita seperti yang dilakukan oleh Mika adalah kita berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah artinya bahwa kita selalu meminta pertolongan Tuhan, meminta campur tangan Tuhan dalam kita menjalani kehidupan ini. Baik kita susah, senangkah, kita terus minta
Tuhan menolong kita, Tuhan campur tangan dalam kita mengarungi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Sehingga apapun persoalan hidup kita, kita hanya berharap kepada Allah. Apapun kesulitan hidup kita, kita hanya berharap kepada Allah. Karena Tuhan menjadi terangku. Jadi mari kita hanya berharap kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun juga. Yang kedua, kalau Tuhan menjadi terangku, yang kedua yang dituntut dari kita ayat 9. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Di sini Nabi Mika menyadari akan keberdosaannya. Aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Jadi Mika menyadari bahwa Tuhan marah karena dia menyadari bahwa dia dan umatnya telah berdosa. Dia menyadari akan keberdosaannya sampai akhirnya dia bertobat dari dosanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang. Artinya bahwa Nabi Mika tidak hanya menyadari keberdosaannya, tapi dia bertobat dari keberdosaannya. Ini hal yang kedua yang dituntut Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan menjadi terang kita, Tuhan menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kita, maka kita harus bertobat dari dosa kita. Dosa itu selalu menjadi penghambat. Dosa itu membawa kita dalam kehidupan kegelapan. Karena itu kita perlu bertobat dari dosa supaya kita beralih dari gelap kepada terang, karena Tuhan menjadi terangku. Jadi kalau Tuhan menjadi terang kita, berarti kita juga harus ikut terang Tuhan. Berarti kita harus berjalan dalam terang. Berjalan dalam terang, maka kita harus bertobat dari dosa kita. Karena dosa adalah kegelapan. Jadi mari kita ada di momentum-momentum hari yang penting, hari yang bersejarah, ketika kita akan merayakan Natal. Mari kita rayakan Natal dengan introspeksi diri. Kita rayakan Natal itu dengan mengevaluasi diri. Kalau ada kehidupan saya dalam gelap, ya mari kita sadari itu dan kita bertobat dari dosa kita. Sehingga Natal itu membawa pertobatan. Natal itu seyogianya dan sepatutnya harus membawa pembaharuan dalam seluruh hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sehingga kita merayakan Natal dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita bertobat dari dosa kita, saya percaya itulah cara sambutan yang istimewa, yang berkenan kepada Tuhan ketika kita ada dalam perayaan Natal. Jadi mari kita jadikan momentum Natal sebagai momentum sadar diri, evaluasi diri, dan kita mau bertobat dari dosa-dosa kita karena Tuhan menjadi terang kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Tuhan menjadi terangku. Supaya Tuhan menjadi terangku, tolong supaya kami hanya berharap kepada Allah dan kami terus bertobat dari dosa kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.